Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan dari selanjutnya, kita masih membahas tentang kejadian dan skala kekuatan dan kejadian seismologi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kenapa lempeng tektonik bergerak karena arus konveksi yang disebabkan adanya perbedaan temperatur. Dan juga slab ball ini adanya gaya gravitasi yang menyebabkan pergerakan dari sini ke sini. Nah, konsekuensinya apa? Nah, yang salah satunya yang sini adalah gempa bumi. Nah, sumber gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi tektonik ini adalah penyebab terbesar kejadian gempa. Hampir 90% kejadian gempa terjadi karena gempa tektonik. Nah, ada dua gempa utama dari tektonik. Yang pertama karena penunjaman lempeng. Karena kita sebelumnya sudah mempelajari ini ada pergerakan dari lempeng oseanik, lempeng lautan, dan sini adalah lempeng kontinental benua. Lempeng benua ini adanya tunjaman arus ini yang masuk ke dalam sini itu menyebabkan adanya crack. Nah, ada pengumpulan stres. Nah, ketika suatu material sudah melewati batas elastisitasnya atau ininya terjadi crack, pelepasan stres. Nah, pelepasan stres ini menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, kalau gempa buminya berpusat seperti ini di dekat laut dengan magnitudo tertentu, dia akan menyebabkan tsunami. Nah, juga adanya sesar-sesar patahan aktif. Ini biasanya ada sesar-sesaran patahan aktif ini ada di daratan. Untuk penentuan epicenter, di sini saya tunjukkan gambar. Di sini adalah permukaan. Nah, ini adalah garis patahan. Nah, ini adalah pusat gempanya atau hiposenternya. Nah, proyeksi hiposenter ke permukaan itu adalah epicenter. Nah, sebelum kita ke penentuan epicenter, kita akan belajar yang namanya kurva waktu rambat atau dalam bahasa Inggrisnya travel time curve. Nah, ini lihat gambar yang ini dulu. Ini gambar bumi, misalnya terjadi gempa di Sumatera gitu ya. Dan ini juga berdasarkan lapisan-lapisannya. Nah, ini ketika gempa terjadi di Sumatera dan di beberapa negara ini, mungkin di Eropa gitu ya, ada stasiun ini di Inggris, di Spanyol atau di mana saja. Nah, itu terjadi gempa di Indonesia. Nah, ini akan gempa ini dia digambarkan ada muka gelombang ini. Nah, untuk garis perambatannya ini yang warna hijau adalah gelombang P wave. Sebelumnya kan kita sudah belajar gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P akan lebih cepat daripada gelombang S. Sekitar 1,7 kali. Nah, dia lebih cepat. Makanya di sini dia digambarkan datang lebih dahulu di masing-masing ini stasiun seismik ini, seismometer 1, seismometer 2, seismometer 3. Akan terekam dulu gelombang P. Nah, dilanjutkan gelombang P yang di stasiun ini, gelombang P ini, dan juga dilanjutkan oleh gelombang S yang di warna merah ini. Nah, yang gambar sebelah kanan ini menunjukkan hasil rekaman di masing-masing stasiun. Misalnya stasiun ini di sumbu Y-nya stasiun, sumbu X-nya adalah waktu dari terhitung dari misalnya 0 ketika 0 detik gitu ya, 0 detik dari pusat epicenternya ini ke sana adalah waktu yang diperlukan. Nah, ini misalnya di stasiun 1 karena dia stasiunnya paling dekat,
otomatis P-nya terekam duluan. Nah, selanjutnya diikuti oleh gelombang S. Nah, di stasiun yang kedua, karena dia lebih nomor 2 paling jauh, dia merekam di sekitar sini dengan waktunya lebih lambat dibandingkan yang ini. Nah, S-nya juga demikian, lebih lambat. Nah, stasiun 3 juga demikian. Nah, karena adanya perbedaan ini, perbedaan waktu tempuh, karena adanya perbedaan jarak dari epicenter ke stasiun ini, maka terjadilah yang dinamakan dengan kurva waktu tempuh. Ini kan gelombang B-nya dimulai dari sini. Kita misalnya tuliskan di sini. Kita tarik garis gitu di sekitar sini. Ntar saya coba gambarkan. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk yang S juga demikian. Nah, sekarang lihat gambar yang ketiga ini. Yang ini tadi ini adalah waktu tempuh atau travel time. Di sini dituliskan dalam satuan menit. Nah, yang sumbu X-nya adalah jarak antara epicenter dan seismometer ini. Oke, ini satuannya dalam kilometer. Nah, ini yang bawah ini adalah waktu tempuh dari gelombang P, yang ini adalah waktu tempuh gelombang S. Nah, bisa dilihat di sini ketika ini diasumsikan di sini stasiun yang pertama itu terletak pada 2000 km, stasiun 2 4000 km di sini ya. Sedangkan stasiun yang ketiga itu posisinya 6000 km. Nah, di sini gelombang P pada saat 2000 km tercatat pada 4 menit lebih 6 detik. Sedangkan gelombang S-nya itu terekam pada saat 7 menit 25 detik. Nah, ini yang dinamakan adalah kurva travel time, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan waktu S. Ya, ini kan yang P-nya, waktu tempuh ini bisa kalau ditarik di sini, ini adalah waktu P-nya, ini adalah waktu S-nya. Nah, ini S, ini time, ini selisihnya. Nah, bisa dilihat semakin jauh dari pusat epicenternya itu, semakin besar pula perbedaan perbedaan waktu tempuh dari gelombang S dan P ini. Nah, besaran ini bisa digunakan untuk menentukan epicenter dari suatu gempa. Kita bisa tahu, oh ternyata epicenternya di sini. Itu bisa tahu dengan menggunakan sistem stasiun ini. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini cara menentukannya adalah minimal butuh 3 stasiun. Ini stasiun yang pertama, stasiun yang kedua, stasiun ketiga. Nah, misalnya kita tahu bahwa tadi jaraknya jarak dari epicenternya itu 2000. Kita buat lingkaran, jari-jarinya jarak itu 2000-an. Kita buat lingkaran seperti ini. Dari stasiun yang pertama dan juga dari stasiun yang kedua, yang jaraknya punya jari-jari 4000 dari epicenter, itu buat lingkaran. Nah, selanjutnya juga yang stasiun yang ketiga yang letaknya di sini itu punya jari-jari 6000 km. Nah, kita juga buat lingkarannya pakai ini, pakai bujur pakai apa ini? Kok lupa namanya ini ya. Alat ini pokoknya lah ya. Nah, kita buat lingkaran. Nah, pertemuan titik antara 3 lingkaran tersebut adalah epicenter. Nah, metode penentuan epicenter menggunakan teknik ini minimum butuh
3 stasiun. Nah, kita bisa menggunakan 4. Misalnya ada stasiun lagi di sini, itu buat lingkaran lagi. Nah, semakin banyak stasiun yang digunakan, semakin presisi pula estimasi epicenter yang kita tentukan. Nah, baik. Saya jelaskan lagi secara matematisnya gimana. Nah, tadi misalnya ini terjadi suatu gempa di sini epicenternya ini, epicenter yang di permukaan bumi. Ini stasiunnya kita melihatnya dari atas, ini kita melihat bumi dari atas. Ini ada stasiun A, stasiun B, stasiun C. Ini adalah seismometer yang merekam. Nah, dari A dia punya ini sebenarnya dia punya jarak RA. Kita buat lingkaran. Nah, kita yang ini juga, yang RB ini juga kita buat lingkaran dengan jari-jari RB. Nah, yang ini jari-jari RC. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya ini RA, RB atau RC-nya ini? Dan juga kita sebenarnya bisa menentukan waktu terjadinya gempa, awal gempa. Nah, kita menggunakan hukum yang kita pelajari ketika kita mempelajari di fisika 1 ya, mempelajari tentang kinematika partikel. Nah, itu dituliskan seperti ini, R di sini, ini yang jari-jari ini atau sama dengan jarak atau perpindahan. V-nya ini kecepatan, delta T adalah waktu tempuh, artinya dia perubahan waktu dari sini ke sini. Nah, kita lihat tinjau seismometer A dulu. Nah, yang sampai kan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, pada stasiun yang sama itu terekam 2 gelombang, P dan S ya. Nah, kita tinjau gelombang P-nya dulu. Ini adalah RA-nya. Terus yang di sini V-nya ini RA, karena kita meninjau di yang seismometer, jarak seismometer terhadap seismometer A terhadap ini epicenternya. Itu kita tuliskan VPA, ini maksudnya kecepatan yang terekam di stasiun A. Nah, itu dikurangi delta T. Nah, delta T-nya kan waktu gelombang P itu sampai di stasiun A dikurangi T0. T0 adalah waktu terjadinya gempa di sini. Nah, ini bisa kita rubah dulu. T0 sama dengan menggunakan persamaan matematika biasa. Ini bisa dituliskan seperti ini, TPA waktu datang gelombang P di stasiun A dikurangi ini RA dibagi VPA-nya. Ini kita tulis sebagai persamaan satu dulu. Nah, untuk gelombang S, ini yang gelombang S sama kita tuliskan RA karena jarak yang ditempuh sama. Tinggal kita ganti yang tadinya VP sekarang VS karena kita meninjaunya gelombang S. Nah, tentu saja waktu yang ditempuh TS kurangi T0. TS itu adalah waktu datang gelombang S. Ini T0-nya adalah waktu terjadinya gempa. Nah, kita masukkan yang persamaan 1 ini ke persamaan 2. Nah, nanti dengan proses substitusi, kita tuh akan memperoleh persamaan ini. Kita bisa menghitung jarak RA, yaitu adalah perbedaan ini antara gelombang S dan gelombang waktu datang gelombang S dan waktu gelombang datang P yang ini. Nah, dibagi dengan kecepatan Vs yang sampai ke sini dan juga VPA-nya. Nah, dengan menggunakan informasi-informasi ini, kita bisa menghitung besarnya RA ini. Nah, ini SP ini tadi selisih antara gelombang S sama gelombang P. Nah, ini VS ini kita bisa masukkan dengan nilai tertentu. Dan tadi kan VP-nya itu
VS VS-nya bisa kita hitung. Saya lupa sekitar berapa ya. 3 apa misalnya VS-nya itu bisa 3 kilometer per sekon. Nanti kita bisa menghitung, tapi saya juga lupa sekitar. Kita bisa mengasumsikan nilai tertentu untuk VSA-nya ini. Dan juga kita bisa menghitung ini VP-nya, jadinya pakai persamaan yang ini. Nah, dari informasi ini, perbedaan SP time ini, kita bisa menghitung RA-nya ini. Nah, dari ini kan juga bisa kita aplikasikan untuk seismometer yang di B dan yang di C. Nah, selain itu, selain jarak seismometer terhadap epicenter, kita juga bisa menghitung ini T0, waktu terjadinya gempa. Menggunakan persamaan ini T0, nah ini TPA, ini persamaan ini VPA, terus minus TSA, kalikan VSA ini dibagi VP minus VSA ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung kapan terjadinya waktu gempa tersebut. Nah, ini kita juga bisa melakukan penentuan epicenter secara interaktif menggunakan software dari IRIS. Resource. Oke, kita ambil di Indonesia saja. Nah, kita tambahkan stasiunnya, tinggal klik di stasiun. Klik di sini untuk memindahkan posisi stasiunnya, misalnya kita taruh di sini Jakarta. Kan minimal tadi saya bilang butuh 3 stasiun seismometer untuk penentuan epicenter. Oke, misalnya kita taruh sini aja, Nusa Tenggara. Nah, kita asumsikan saja. Nah, seperti ini kira-kira misalnya BMKG gitu. Ingin tahu kapan di mana lokasi epicenter dari gempa terjadi. Nah, mereka menggunakan kayak gini. Menggunakan lingkaran-lingkaran seperti ini. Data yang terekam tadi yang sudah saya tunjukkan bagaimana cara menghitung jari-jari masing-masing lingkaran. Nah, ini intersection itu bahasa Indonesia apa ya? Ya, interseksi ini pertemuan antara garis ini adalah epicenternya. Sebentar. Nah, selanjutnya klik di sini user event, show markernya. Nah, jadi kita nanti bisa tahu. Kita cari. Nah, ini dia gempanya. Kita geser ke sini. Oke. Nah, latitude longitude-nya kita bisa menghitung. Ini minus 8,8 ini, dan latitude ini longitude-nya sekitar 100,1259. Nah, terjadinya kalau kita perbesar lagi, ini nanti bisa dicoba sendiri main-main. Mau terjadinya di sini, dekat Malang sini, pusat epicenternya. Nah, itu saja. Ini kan minimum 3. Kenapa 3 itu minimum? Misalnya kita hapus di satu stasiun kita hapus.
Oh, kita hapus. Nah, coba kita lihat dari sini yang intersectionnya atau apa? Pertemuan garis dari dua lingkaran ini bisa di sini atau di sini. Jadi ambigu. Apakah epicenternya di sini ataukah di sini? Makanya kita paling tidak butuh satu lagi seismometer. Kita misalnya tidak tahu. Nah, ini kan kita bisa di sini atau di sini. Nah, dengan adanya seismometer yang ketiga, nah kita itu bisa tahu apa emang benar di sini atau intersectionnya itu di sini. Nah, sehingga tidak ambigu lagi di mana posisi terjadinya gempa itu. Nah, kalau sekarang posisi epicenternya di sini. Nah, kalau makin banyak lagi, kita tambah satu stasiun lagi misalnya. Misalnya di sini. Taruh di 15 stasiun. Nah, oke, akurasinya semakin tinggi. Oh, oke, sudah pas. Probabilitasnya sangat tinggi bahwa epicenter gempa tersebut ada di sini. Seperti itu. Baik, melanjutkan tentang magnitudo dari gempa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas intensitas gempa menggunakan skala MMI. Nah, apa bedanya intensitas dengan magnitudo? Nah, intensitas itu merujuk pada seberapa kuat gempa dirasakan oleh pengamat. Seperti yang saya sebutkan, misalnya terjadi gempa di Laut Selatan dan posisi kita sedang di ITS. Nah, intensitas itu adalah besarnya gempa yang kita rasakan di ITS. Nah, sedangkan besarnya pelepasan energi di Laut Selatan Jawa itu adalah magnitudonya. Nah, ini sedikit perbedaannya. Nah, ini merupakan besaran kualitatif. Nah, karena tiap yang dirasakan itu akan berbeda-beda. Misalnya ada yang di posisinya di kantin ITS yang utama, terus ada yang di departemen fisika, terus ada yang posisinya di gerbang. Gitu. Nah, itu yang mereka rasakan akan sedikit berbeda. Nah, makanya dibilang ini adalah kualitatif. Nah, sedangkan kalau yang magnitudo ini karena dia diukur berdasarkan rekaman seismometer, misalnya saya nggak tahu sepertinya di STS belum ada seismometer ya. Misalnya ada seismometer itu. Nah, kita bisa menghitung besarnya energi dari gempa tersebut dengan menggunakan rekaman yang ada di seismometer di ITS. Nah, perbedaan selanjutnya adalah dia bergantung pada jarak gempa bumi dan kekuatan dari gempa bumi. Nah, yang untuk jarak ini, nah kan gempa itu mengalami atenuasi semakin jauh, kecenderungannya itu semakin lemah, jaraknya makin jauh, semakin lemah. Nah, sedangkan kalau yang ini magnitudo ini dia bergantung pada berapa ukuran patahan yang break yang patah ini berapa, ukuran dari patahan itu sendiri. Nah, yang ini intensitas itu ditentukan dari kerusakan atau tingkat goyangan yang dirasakan misalnya yang di ITS. Nah, sedangkan yang ini
dia diperoleh dari rekaman seismik. Oke, yang kita di sini hanya akan belajar tentang skala Richter atau magnitudo lokal yang sering dipakai oleh yang sering diumumkan oleh BMKG. Nah, skala Richter ini dia hanya mengukur amplitudo dari gempa bumi. Nah, amplitudonya dituliskan dalam bentuk log. Nah, ini sebenarnya standar penggunaannya itu setiap 100 kilometer dari epicenter. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu epicenternya. Ini misalnya suatu gelombang seismik itu mempunyai amplitudo 1, maka magnitudonya sekitar 3, lokal magnitudonya 3, 10, demikian sampai 100 ini. Terus sampai yang 1000 ini sekitar 7 skala Richter. Nah, skala Richter ini menghitung magnitudo dari gempa bumi berdasarkan dari seismogram dan dia tidak bergantung pada intensitas. Nah, perlu dicatat juga bahwa ada perlu amplitudo yang dihitung dari gelombang seismik itu harus dikoreksi karena terhadap jarak. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Ini ml ini adalah lokal magnitude. Nah, dia ditulis sebagai log, ini log 10. Nah, ini besarnya amplitudonya, amplitudo rekaman, ini satuannya milimeter. Nah, ini adanya koreksi terhadap jarak atau epicenternya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, kita lihat ini pada misalnya ada di ETS gitu ya. Kita punya seismometer gitu. Terus merekam gelombang seismik yang terjadi di Pulau Jawa Selatan. Seperti ini. Nah, ini ada gelombang P-nya yang datang dari dulu. Terus di sini ini selanjutnya adalah S-nya. Nah, kita lihat berapa perbedaan selisih waktu datang gelombang S sama P. Di sini kan sekitar, kalau ini ada penggarisnya, ada ukurannya, dari selisihnya P dan S itu sekitar 24 detik. Nah, bisa dilihat di sini juga bahwa besarnya amplitudo yang saya bilang tadi, amplitudonya ini, amplitudo gelombangnya adalah 23 mm. Nah, kita ini koreksi seperti ini, proses penentuan menggunakan lokal magnitude itu. Nah, di sini ini P sama di sana. Tadi kan ada yang masalah koreksi jarak gitu ya. Dan terus juga di sini ada amplitudonya. Nah, pada ini TS minus P-nya kan 24, sekitar di sini 24. Nah, pada posisi 24 sekon ini, nah diketahui bahwa ini epicenternya itu sekitar 215. Nah, terus kita ini tentukan juga yang amplitudenya kan 23 sekitar di sini. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, perpotongan dia di tengah ini dia menunjukkan magnitudo lokal besarnya magnitudo untuk satuan skala Richter. Oke, di sini dengan menggunakan P-wave dan S-wave sempat saya singgung bahwa kita bisa mengetahui lapisan-lapisan dari bumi kita. Bagaimana kita tahu bahwa inti luar dari bumi itu adalah cair, sedangkan yang bagian dalamnya adalah padat. Nah, ternyata itu dari
menggunakan gelombang seismik dari gempa bumi. Nah, misalnya ini ada gempa bumi yang pusatnya di sini dikasih 0 derajat. Ini 0 derajat. Putaran di sini 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120, 150, 180, dan demikian seterusnya untuk yang di sebelah kiri ini. Sama. Nah, asumsikan saja masih di setiap titik ini ada seismometer. Nah, di sini misalnya ada gempa bumi seperti yang cukup besar, sangat besar sekali, tahun 2004 Sumatera. Nah, itu misalnya jadi pusat gempanya di sini itu dianggap 0 derajatnya di situ. Nah, kita bisa menghitung bagaimana perambatan gelombang seismik. Nah, dapat digunakan untuk penentuan lapisan-lapisan bumi. Nah, untuk kasus ini sumber geofisika itu bisa pasif atau aktif. Nah, yang aktif itu di-generate oleh bumi sendiri, misalnya kayak ini gempa bumi ini jatuhnya termasuk dari sumber pasif karena di-generate oleh bumi itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya yang aktif itu berarti ada interferensi dari manusia. Misalnya kita menggunakan eksplosif, TNT atau palu seperti itu termasuk dalam metode geofisika yang aktif. Nah, kalau seperti ini, kalau menggunakan sumber dari bumi itu sendiri, itu disebut metode geofisika pasif. Nah, ini termasuk salah satu metode geofisika pasif karena sumbernya dari gempa bumi. Misalnya kembali ke sini lagi, nah ini bisa dilihat ini yang garis-garis ini, yang garis melengkung ini adalah muka gelombang. Nah, untuk ini juga harus memahami prinsip Huygens, hukum Snellius bagaimana, tapi kita tidak akan membahas itu secara mendalam. Tapi saya cuma menyampaikan bahwa untuk mempelajari perambatan gelombang seismik itu kita harus tahu prinsip Huygens, hukum Snellius, prinsip Fermat. Nah, seperti hal-hal seperti itu. Nah, ini ya kita pikirkan dulu ya hukum-hukum tersebut. Oke, ini misalnya ini gelombang ini ya, perlu gelombang permukaan, muka gelombangnya ini. Nah, ini yang garis-garis ini adalah sinar atau ray path dari ini kita berbicara yang gelombang P. Ini adalah gelombang P. Dia adalah gelombang kompresi. Dia bisa merambat di padat ataupun di cair yang sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Semoga semuanya masih ingat. Nah, seperti ini dia prinsip energi dari gelombang seismik itu seperti bola yang menyebar sering ke segala arah ini dengan ini garisnya ada yang terekam di sini. Nah, sesuai hukum kan dari sini sampai sini kecepatannya itu cenderung meningkat. Dari permukaan kerak sampai perbatasan antara outer core ini kecepatan profilnya itu cenderung semakin padat. Nah, artinya juga kecepatan VP dan VS-nya juga meningkat. Makanya arah sinarnya itu seperti ini sesuai hukum Snellius. Beloknya agak kurvaturnya ke sini. Nah, sedangkan ketika dia melewati ini low velocity zone atau di daerah yang cair ini, yang di outer core ini kan cair. Nah, dia kecepatannya kan cenderung lebih rendah. Di sini tuh lebih rendah dibandingkan sini. Nah, sehingga sesuai hukum Snellius, dia direfraksikan, dibelokkan agak ke dalam sini. Makanya yang ini datangnya, sudut datangnya ini, misalnya kita garis gitu, buat garis mendatar gitu, sudut datangnya ini lebih besar daripada sudut refraksinya lebih kecil daripada sudut datangnya itu, sehingga dibelokkan ke sini, seret. Nah, ketika melewati yang
ini yang di bagian high velocity ini kan ini lebih padat, otomatis kecepatannya lebih cepat. Nah, makanya dia dibelokkan lagi. Sudut datang yang di sini itu lebih kecil daripada sudut yang dipantulkan di sini. Makanya dia agak belok ke sini, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ternyata itu ada ada bagian yang ini. Oke. Ada yang bagian dinamakan dengan shadow zone atau zona bayangan, di mana pada daerah sini tidak terdapat rekaman. Misalnya di sini ada seismometer ya, di daerah sini dari sekitar 104, sekitar 104 derajat sini sampai 140 ini tidak ada rekaman gelombang P. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ya karena ini misalnya gelombang yang ini tidak cair, ini kan pasti dibelokkan semua seret gitu. Ya disebabkan karena inti dari bumi ini yang cair. Nah, misalnya dia juga padatan ya, misalnya karakteristiknya sama dengan yang di mantel, dia pasti penjalaran gelombangnya itu akan terekam di sini juga. Ini juga tidak akan berbelok ke sini, tapi dia akan diteruskan ke sini sehingga ada gelombang P yang terekam. Yang di sini juga. Nah, tadi kan kita fokusnya pada gelombang P. Nah, kita sekarang melihatnya pada gelombang S. Gelombang S hanya bisa merambat di benda padat, dia tidak bisa merambat di material fluida atau cairan. Nah, sama seperti tadi, ini ada gelombang sumber gempanya. Senternya di sini, terus boom gitu. Merambat. Pola perambatannya juga sama, garis-garis sinarnya itu juga hampir sama, cuman karena kan gelombang S lebih lambat daripada gelombang P. Gelombang P datang duluan, misalnya ada seismometer. Nah, bisa dilihat dari sini tidak ada gelombang yang melewati sini. Tidak ada gelombang S yang muncul di sini. Dia kosong. Semuanya dibelokkan ke sini. Nah, sehingga terjadi yang namanya zona bayangannya itu di sini. Nah, semua stasiun seismometer yang berada di 104, dari sini 104 yang sebelah kiri sampai 104 yang sebelah kanan ini, tidak ada gelombang S yang terekam. Nah, ini merupakan salah satu penemuan awal bahwa inti luar dari bumi itu berbentuk lingkaran. Nah, ini sekarang kita bicara tentang gelombang permukaan. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, gelombang seismik itu terdiri dari gelombang badan, gelombang P dan S, dan juga gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan sendiri terdiri dari yang Love sama Rayleigh. Nah, dan kalau dibandingin dia paling lambat dibandingkan dengan gelombang badan. Nah, seperti ini, gelombang ini sumber epicenternya lagi sama kayak tadi, ini dia dalam bentuk derajat. Nah, mereka hanya merambat di permukaan ini. Dan dia terekam di semua seismometer ini. Dan tadi kalau yang P sama S itu ada yang daerah bayangan, tidak ada rekaman seismik gelombang P dan S pada daerah tertentu. Nah, kalau yang ini di semua seismometer dari 0 derajat sampai 180 dari yang kanan dan yang kiri ada. Karena dia hanya merambat di permukaan.
Nah, seperti ini, they travel along outer surface with decreasing with depth. Nah, amplitudenya itu, karena salah satu karakteristiknya itu terhadap kedalaman menurun. Nah, dan mereka tidak punya, dan mereka ini bergerak ke semua arah ini, dan mereka tidak punya daerah bayangan atau no shadow zone. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fase gelombang seismik ketika merambat di dalam bumi atau subsurface. Nah, yang pertama adalah gelombang, ini sesuai kesepakatan ya. Kenapa mereka harus pakai PKI. Ini itu adalah kesepakatan. Nah, ini yang P ini berarti adalah gelombang. Nah, ini bisa dilihat gelombang yang melewati mantel. Itu fase ini diberi simbol P besar. Nah, terus yang K besar, kapital K ini ketika gelombang P, gelombang kompresi atau gelombang P itu melewati yang outer core sini. Nah, sedangkan yang ketika melewati ini inner core atau inti dalam, gelombang P itu dituliskan ini sebagai I ini. Nah, sedangkan sekarang kita bicara tentang yang gelombang S. Nah, gelombang S yang garis sinarnya melewati sini, itu dinamakan S besar, dituliskan sebagai S besar. Nah, kalau dia melewati S itu nggak melewati di outer core ya, makanya nggak ada simbolnya, soalnya nggak ada di sini. Nah, tapi ketika melewati ini inner core itu dituliskan sebagai C besar ini. Nah, kalau yang direfleksikan, nah ini yang gelombang yang direfleksikan oleh yang ini, outer core, ditulis C kecil ini. Misalnya ada gelombang P atau S, dipantulkan oleh gelombang ini, dituliskan C kecil, itu fasenya. Nah, sedangkan untuk yang I kecil adalah yang dipantulkan oleh ini, lapisan ini, boundary-nya ini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini misalnya hiposenternya di sini dengan kedalaman tertentu, bintang ini. Ini lapisan mantel, outer core, ini inner core-nya. Nah, ketika boom, ini gelombang terjadi. Dia gelombang tadi ini P, yang P saja itu berarti melewati dibiaskan hanya oleh mantel saja, bagian yang mantel sini. Ini juga P. Nah, karena langsung direfraksikan oleh mantel saja, makanya yang ditulis P. Nah, sedangkan yang PP ini adalah ini dia setelah di sini. Nah, ini kan yang langsung tadi P. Nah, dipantulkan lagi oleh permukaannya itu disebut PP ini. Nah, kalau dipantulkan lagi oleh permukaan yang di sebelah sini, namanya P3, PPP. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang PKP tadi, nah ini yang PKP itu ini. Dari sini dibiaskan oleh ini outer core dibiaskan oleh outer core, terus balik lagi dipantulkan oleh mantel PKP. Nah, ini yang PKI KP. Nah, ini setelah melewati direfraksikan oleh outer core. Nah, ini direfraksikan di sini P dulu karena oleh mantel melewati outer core K, terus melewati I,
inner. Nah ini. Terus balik keluar, melewati outer K lagi, akhirnya direfraksikan lagi oleh mantel PKI KP. Nah, tadi sepertinya yang P di sini tadi kan dituliskan P besar. Sepertinya ada kesalahan di Iris di websitenya. Nah, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah ketika arah ray-nya atau arah sinarnya itu langsung ke atas, itu diberi simbol P kecil, tapi di sumber yang Iris itu di sini dituliskan P besar. Nah, jadi yang ketika di sini ini kan pada kedalaman tertentu dia langsung ke permukaan tanpa proses ini kan di sini proses pembiasan ini kan langsung ke atas ini, itu diberi simbol P kecil ini. Nah, di situ dipantulkan oleh permukaan ini, mantel ini dikasih besar, P kecil, P besar. Terus Nah, bagaimana untuk yang S? Penamaannya juga sebenarnya hampir sama. Kita lihat salah satu contoh saja ya, karena ini udah semakin kompleks bisa. Nah ini juga penamanya bisa dilihat yang ada yang J tadi itu apa ya? Ini kita lihat yang S ini aja dulu, yang ini S C kecil S. Nah, ini dari sini sumbernya dia melewati yang mantel dituliskan S besar ini, terus dipantulkan oleh perbatasan ini, outer core dan mantel ini dikasih simbol C kecil ini, terus sampai di permukaan sini, sampai di permukaan dikasih dia melewati ini, maksudnya melewati mantel lagi, makanya S C kecil S. Artinya dia melewati mantel, dipantulkan oleh inti luar, terus melewati mantel lagi. Nah, coba kita lihat yang lain. Nah, ini enggak ada. Ya. Oh, ini yang SS, ini triple S. Nah, ini S dari sini ya. Oh, yang dari sini loh. Ini triple S kita lihat. Nah, ini sumbernya di sini, fokusnya hiposenternya melewati mantel, ditulis S besar, terus dipantulkan, melewati S besar lagi, tulis SS, terus dipantulkan lagi, melewati mantel lagi, S 3 kali. Nah, seperti itu penamaannya. Nah, ini lebih enaknya dilihat videonya saja. Jadi kita bisa cerita lebih jauh lagi. Jadi kalian juga bisa lihat di sini adalah, nah ini sumber gempanya dari tahun 2004 Sumatera ini ini yang menyebabkan tsunami besar dulu ya, tahun 2004 Desember 26 ya. Kita nanti kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, ini adalah stasiunnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stasiun seismik yang merekam di sini, Pet, Xmas, dan Rau. Oke, infocenternya dilambangkan warna putih nih. Terus nanti gelombang P wave-nya warna merah, S wave-nya, gelombang S-nya warna biru, dan warna kuning adalah surface wave. Nah, kita lihat bagaimana rekaman ini. Di sini jaraknya dalam bentuk derajat, tadi kan juga dituliskan dalam derajat, di sini berarti 0 derajat sumber gempanya.
Terus ke sini ini berarti jarak sekitar 15 derajat. Ya, ini sini lagi. Oke, kita lihat saja. Boom. Ini sekitarnya sini. Nah, gelombang P jalan duluan, terus dilanjutkan S. Nah, ini ketika melewati mantel dipantulkan oleh inti. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perkaramannya ini yang P berapa P 3 kali ya. Ini berarti lewat mantel dipantulkan oleh permukaan bumi, terus mantul lewat ini lagi sampai 3 kali. Ini juga SS 3 kali ya. Ini fase-fasenya ini, yang ini cuman P saja lewat mantel, ini PP ini berarti lewat mantel, terus dipantulkan lagi bumi, terus lewat mantel lagi. Yang gelombang S fasenya. Nah, untuk yang ini adalah yang gelombang permukaan ini. Yang amplitudenya tinggi dan periodenya panjang. Nah, ini juga bisa dilihat seperti kayak tadi travel time yang grafik bahasa Indonesia tadi apa ya? Travel time itu yang waktu rambat. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kita lihat saja yang P sama S ya dulu. Nah, ini P-nya kalau kita tarik garis lurus ini seret. Nah, ini kalau dilihat semakin jauh perbedaan antara, kita lupakan dulu yang fase-fasenya. Ini misalnya travel time perbedaan TP dan TS-nya itu di sini kecil, makin sini makin lebar, makin jauh, makin besar, makin ini makin jauh, seperti itu. Nanti kalian bisa coba kunjungi sendiri alamat ini, nanti banyak yang bisa dipelajari dari fase-fase gelombang seismik yang melewati bumi. Bisa dilihat lagi. P duluan, terus dilanjutkan gelombang S. Dipantulkan. Yang gelombang P-nya kan masih bisa melewati outer core, tapi yang S-nya tidak ada informasi itu. Dia melewati, ini kan dikasih K karena melewati outer core. Nah, ini yang PKI ini melewati inner abyss, melewati outer inner core. Seperti itu fase-fasenya. Oke, kalian nanti bisa coba sendiri. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan atau komentar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.